Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin al-mujahidin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'dimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita kembali saling menghambakan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari yang mulia ini kita masih diberikannya cucuran nikmat, baik kesehatan, kesempatan, terlebih umur panjang, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu berupa sholat fardu Jumat. Seiringan dengan itu, sholawat bertangkai salam bagai bulan beriringkan bintang, tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehariban junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kiranya Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas sedikit tentang dana pensiunan akhirat. Saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam sebuah buku tamsil diceritakan, dahulu ada seorang raja yang bernama Wahidul Qahar, di mana sang raja memiliki pengikut sangat banyak, bahkan mengalahkan banyaknya buih yang ada di lautan. Suatu ketika sang raja bertanya kepada seluruh prajurit tadi. Dia berkata, "Alastu birabbikum? Adakah saya ini raja kamu?" Maka seluruh prajurit yang ada tadi menjawab, "Qalu bala sahidina, benar kau adalah raja kami." Maka setelah itu sang raja perintahkan kepada seluruh prajurit yang ada untuk pergi merantau ke suatu negeri. Tetapi sebelum mereka berangkat, sang raja bertanya, berapa lama mereka akan tinggal di tanah rantau. Ada prajurit yang meminta 1 tahun, ada yang meminta 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun. Setelah itu maka disetujui oleh sang raja. Kemudian yang kedua, fasilitas apa saja yang ia mau selama tinggal di tanah rantau?
ada yang meminta rumah, ada yang meminta kendaraan, jabatan, dan lain sebagainya. Setelah itu maka disetujui oleh sang raja pula. Saudara hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, maka pergilah seluruh prajurit tadi. Singkat cerita, terdamparlah seorang prajurit sang raja yang bernama Basar. Basar 3 punya orang anak. Anak yang pertama namanya si Harben, anak yang nomor 2 namanya si Anis, dan anak yang nomor 3 bernama si Amsol. Basar hidup bahagia dengan 3 orang anaknya. Anak yang pertama kalau minta belikan sesuatu pasti ia berikan. Jangankan yang sanggup, yang tidak sanggup pun si Basar sebagai orang tua pasti berusaha memberikannya. Begitu juga anak yang nomor 2 yang bernama si Anis, apapun yang diminta pasti ia turutin. Tetapi malang dengan anak yang nomor 3 yang bernama si Amsol. Si Amsol tidak minta belikan yang terlalu mewah. Si Amsol tidak meminta yang banyak. Si Amsol hanya minta uang untuk pendidikan. Tetapi si Basar sebagai orang tua enggan untuk memberikan. Saudara hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, tanpa terasa ternyata si Basar sudah cukup lama di tanah rantau. Kontrak perjanjian dengan sang raja sudah habis. Datanglah surat panggilan itu. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yasta'dimun. Itulah isi surat dari sang raja. Si Basar pun membaca. Setelah ia baca, ia termenung. Ternyata perjanjian sudah habis. Dia harus kembali ke hadapan sang raja. Tetapi sayang, persiapan belum ada. Lantas ia terpikir kepada 3 orang anaknya. Mungkin anak saya bisa membantu saya. Lantas ia temuin anak yang nomor 1 yang bernama si Harben. Apa kata si Harben? Harben tidak bisa memberikan apa-apa. Walaupun orang tuanya, ayahnya selalu memberikan fasilitas yang ia mau. Sewaktu ayahnya sehat dan kuat. Tetapi ketika ayahnya Basar meminta pertolongan, si Harben tidak bisa memberikan apa-apa. Begitu juga dengan anak yang nomor 2 bernama si Anis, sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi malang dengan si Amsol, walaupun ia dibeda-bedakan dengan 2 orang saudaranya, ketika ayahnya butuh pertolongan yang terakhir, apa kata beliau? Apa kata si Amsol? Wahai ayahku, kau adalah yang membesarkanku, kau adalah yang mendidikku. Walaupun aku sering kau beda-bedakan dengan 2 orang saudaraku, bagaimanapun kau adalah orang tuaku. Kalau hari ini kau butuh pertolonganku, maka aku akan menolongmu. Aku akan mengantarkanmu sampai ke hadapan sang raja. Dan setelah itu nanti aku akan mendoakanmu. Berlinanglah air mata si Basar. Ia menyesal. Ternyata anak yang ia damba-dambakan, anak yang ia harapkan menolongnya ketika ia butuh pertolongan, tapi sama sekali tidak bisa menolongnya. Tetapi sebaliknya, anak yang ia kucilkan selama ini, ketika ia butuh pertolongan, itulah yang bisa menolongnya. Saudara hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, cerita ini pendek tetapi sangat bermakna. Raja Wahidul Qahar tidak lain adalah nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengikut. Itulah kita umat manusia. Manusia 3 punya orang anak yang pertama bernama si Harben, yang kedua bernama si Anis, dan yang ketiga adalah si Amsol. Harben adalah singkatan dari kata harta benda. Mungkin tidak seorang pun di antara kita yang tidak
cinta, tidak sayang kepada harta benda yang kita miliki, pastilah itu kita cintai dan sayangi. Begitu juga dengan anis, anak istri. Bahkan kita kerja mati-matian, pergi pagi pulang petang, semata-mata supaya kita bisa melihat anak keluarga kita tersenyum. Makanya tidak seorang pun orang tua yang tidak cinta dan sayang kepada anak. Begitu juga istrinya. Kemudian yang nomor 3 adalah amsol, amal soleh. Di mana-mana memang orang sangat pelit. Padahal tanpa kita sadari, ketika kita meninggal dunia, yang menolong kita adalah amal soleh, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasa." Kalau manusia mati, kita meninggal dunia, maka tiada lagi yang dapat menolong kita kecuali 3 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah sodakotin jariyah. Inilah sodakoh yang tidak pernah putus-putus pahalanya selama barang yang kita berikan itu masih dipergunakan orang lain. Misalnya ada pembangunan masjid, ada pembangunan panti asuhan, rumah sakit atau yang lain-lain. Selama masjid itu dipergunakan orang untuk beramal soleh, maka pahala orang yang beramal di sana terus mengalir kepada kita. Begitu juga yang kedua, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu agama, tetapi segala macam bentuk ilmu, selama itu positif, maka itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat dan pahalanya terus mengalir kepada orang-orang yang mengajarkannya tadi. Kemudian yang ketiga adalah wawaladun soleh, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka pahala anak yang beramal di dunia tanpa ada dinding, maka langsung akan sampai kepada orang tuanya. Inilah yang disebut dengan dana pensiunan akhirat. Kenapa? Karena pahalanya tidak pernah putus, walaupun orangnya, kita yang memberikan tadi, sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dari ketiga poin itu salah satu di antaranya ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.